Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amanah dari kelas 11 MPLB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. A. Perkembangan teknologi perkantoran. Yang pertama ada pengertian teknologi perkantoran. Istilah teknologi perkantoran berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan kantor. Teknologi berarti ilmu tentang keterampilan, sedangkan kantor adalah tempat berlangsungnya pekerjaan atau kegiatan administrasi. Teknologi perkantoran adalah teknologi yang digunakan dalam mengaplikasikan kegiatan kantor tentang bagaimana proses mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim, dan menyimpan bahan-bahan keterangan yang diperlukan menjadi efisien. Yang kedua ada pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Di sini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu meningkatkan mutu tenaga, meningkatkan gairah dan kedisiplinan kerja, meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja, meringankan tenaga dan pikiran pegawai, mempercepat penyelesaian pekerjaan, menyederhanakan prosedur kerja, meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Ada dampak negatifnya, yaitu mengurangi penggunaan tenaga kerja atau penambahan pengangguran, kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu, menimbulkan ketergantungan kepada mesin yang menimbulkan pemborosan, dapat menimbulkan suara gaduh hingga mengganggu pegawai lainnya. Penggunaan mesin tertentu memerlukan sarana penunjang lainnya yang menambah biaya. Yang ketiga ada peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Banyak para pemimpin perusahaan yang membutuhkan teknologi perkantoran modern sebagai pijakan untuk memutuskan suatu kebijakan kantor. Selain itu, dalam penyajian data, mencari dan memproses data, menyelidiki ilmiah yang dihitung menggunakan mesin lebih cepat dibandingkan dengan tenaga manusia. 4. Jenis-jenis mesin peralatan kantor. A. Mesin komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. B. Mesin fotokopi. Mesin fotokopi ialah salah satu di antara mesin kantor yang bertindak sebagai mesin penggandaan. Mesin ini merupakan salah satu alat penggandaan yang cukup praktis untuk dipakai. C. Mesin faksmile. Mesin faksmile adalah mesin komunikasi yang digunakan untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya. Selanjutnya ada B. Otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada A. Pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Secara harfiah sendiri, otomatisasi sosial merupakan pengertian tenaga manusia dengan tenaga mesin. 4. Pelaku otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada manajer, yang kedua ada profesional, yang ketiga ada sekretaris, yang keempat ada clerical employee. B. Tahap-tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada tradisional, yaitu penggunaan teknologi utamanya ditunjukkan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua ada transisional, ditandai dengan mulai digunakan proses data secara elektronik setelah dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang bebas komputer. Yang ketiga ada transformasional, merupakan konvergensi telekom. Selanjutnya ada C. Tujuan otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada meminimalkan penghindaran biaya. Yang kedua ada pemecahan masalah kelompok. Yang ketiga ada pelengkap bukan pengganti. Yang keempat ada penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kelima ada memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang keenam ada meningkatkan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya ada manfaat otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada A. Menangani informasi mulai dari input hingga distribusi data. B. Komputer tidak menggunakan pekerja saat ini. C. Pemecah masalah kelompok. D. Cara OA berkontribusi pada komunikasi ke dan dari manajer. E. Pelengkap bukan pengganti. F. Suatu cara.
Selanjutnya ada jenis-jenis otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada A. Sistem komunikasi elektronik atau Electronic Communication System. Sistem ini merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu, kelompok, pekerja, dan organisasi-organisasi. Selanjutnya ada B. Sistem kolaborasi elektronik, yaitu sistem ini tidak hanya mampu melakukan pertukaran komunikasi dan pesan, tetapi juga dapat menjalankan informasi dan pesan tersebut agar dapat bekerja secara bersamaan. C. Sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, suatu sistem di mana penggunaan teknologi informasi membutuhkan dokumennya dapat tercetak. Selanjutnya ada D. Sistem pengolahan kantor atau Office Management System, suatu sistem kantor otomatis yang mendukung karyawan di suatu perusahaan untuk dapat mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Selanjutnya ada sistem elektronik formal, yaitu suatu sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis, misalnya perusahaan yang meminta karyawannya harus memiliki SIM. Selanjutnya ada F. Sistem elektronik informal, sistem yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluan sendiri. Ada aplikasi otomatisasi perkantoran. A. Pengolahan kata atau word processing, yaitu untuk menyiapkan dokumen yang akan diketik atau dicetak. B. Surat elektronik atau electronic mail atau email, yaitu pengiriman file menggunakan jaringan yang memungkinkan pengguna mengirim, menyimpan, dan menerima pesan. C. Voicemail, yaitu mengirim pesan dengan mengucapkan pesan tersebut lewat telepon, bukan mengetiknya. D. Transmisi faksmile atau fax, yaitu alat pembaca dokumen yang mampu membuat salinannya seperti dokumen. E. Konferensi audio, yaitu alat komunikasi suara untuk membuat hubungan audio antara orang yang tersebar secara geografis untuk melakukan konferensi. F. Konferensi video, yaitu peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi secara geografis. G. Konferensi komputer, yaitu penggunaan jaringan komputer yang memberikan kemampuan seseorang untuk menukarkan informasi selama terjadinya konferensi. H. Kalender elektronik, yaitu penggunaan jaringan komputer untuk memasukkan pertemuan, membuat perubahan, menelaah kalender menggunakan terminal keyboard. I. Video teks, yaitu penggunaan komputer yang tujuannya untuk memberikan tampilan materi tekstual pada layar komputer. J. Image storage and retrieval, yaitu digunakan untuk memecahkan masalah ketika ia diperlukan kembali dokumen history atau arsip untuk memahami masalah yang ada. K. Desktop publishing, yaitu penggunaan komputer untuk menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat baik. C. Kantor virtual. A. Definisi kantor virtual atau virtual office adalah ruang kerja yang berada di dunia internet atau dunia maya, di mana seseorang dapat menyelesaikan suatu bisnis profesional atau pribadi tanpa harus memiliki kantor berupa bangunan. B. Manfaat kantor virtual, yaitu 1. Mengefisienkan waktu. Jelas-jelas dengan adanya kantor virtual atau virtual office, kita tidak terpaku bekerja di suatu tempat dengan jam-jam tertentu, sehingga mengurangi waktu yang tidak begitu perlu seperti waktu untuk perjalanan menuju ke kantor dan lain sebagainya. Yang kedua ada mengefisiensi tempat, yaitu dengan virtual office Anda tidak perlu memerlukan tempat untuk menjalankan bisnis karena semuanya sudah tertata melalui virtual office. Yang ketiga ada menghemat biaya pengeluaran, yaitu menghemat biaya pengeluaran karena kantor virtual menjadi keunggulan dan manfaat yang sangat terasa bagi para pembisnis yang menjalankan bisnisnya melalui virtual office, karena dengan begitu kita bisa menghemat biaya gedung, sewa atau milik sendiri, maintenance, listrik, transport, dan biaya-biaya lain yang ada pada kantor konvensional dan real. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kantor virtual. Yang pertama ada kelebihan. Pengurangan biaya operasional perusahaan, penggunaan komunikasi formal, rapat atau pertemuan dilakukan melalui telekonferensi dan video konferensi. Pengurangan halangan aktivitas kerja, memberikan kesempatan dan kemampuan bekerja untuk individu yang memiliki tanggungan. Selanjutnya kekurangannya yaitu rasa tidak memiliki perusahaan, takut kehilangan pekerjaan, semangat kerja rendah, dan ketegangan keluarga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.